Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaktifu idza syaa fi qulubil muridin law'ata al-irada wa yuz'ijuhum ila suluki sabil as-sa'ada allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa 'ada. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyada wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah, amma ba'd. Ayuhal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para masyayikh, segenap ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak kala Allah kumpulkan kita di dalam sebuah majlis yang baik. Alhamdulillah, tak kala kita dikumpulkan untuk saling mengingatkan tentang kebaikan. Alhamdulillah, tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk menghabiskan waktu kita di dalam perkara-perkara yang baik. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang menjadi perantara kebaikan, Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai poros dari nilai-nilai kebaikan, yang sehingganya kebaikan-kebaikan tadi beliau sampaikan kepada kita, dan kelak beliau akan menjadi saksi bagi setiap kebaikan yang kita lakukan di hari tak kala kita kembali kepada Allah. Salawat dan salam juga teruntuk para sahabat, keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Hadirin hadirat, akhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan Rajab, bulan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah membicarakannya, maka di dalamnya banyaklah keutamaan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentangnya, maka di dalamnya banyaklah fadilah-fadilah, banyaklah keutamaan-keutamaan perbuatan yang bisa kita lakukan di dalamnya. Contoh misalnya, di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jika engkau memasuki bulan Rajab, usai melakukan salat fardu, maka bacalah olehmu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Setiap selesai salat kita baca salat fardu yang 5 waktu. Maka ini merupakan sunnah yang harus kita perkenalkan kepada keluarga kita, yang merupakan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di bulan Rajab juga ada puasa, paling tidak sehari saja. Sehingganya barang siapa berpuasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya, saya sebutkan bulan ini sebagai bulan mulia dan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perhitungan bulan itu ada 12 bulan, jauh sebelum segala sesuatunya dijadikan oleh Allah. Allah telah berikan nama-nama bulan. 12 bulan itu telah Allah tentukan sebelum Allah jadikan langit dan bumi. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Di antara 4 bulan itu 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang satu terpisah
ia dikenal dengan sebutan bulan Rajab. Atau di dalam riwayat yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita tentang sebuah doa. Ini harus dipahami benar doa ini, sehingganya jika kita mendapatkan apa yang ada di dalam doa baginda Rasul ini rasanya cukup, sehingganya kita bisa mengalahkan umat-umat yang telah lalu yang umurnya panjang jika kita habiskan bulan-bulan ini dengan perkara-perkara yang baik. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika telah tiba bulan Rajab maka berdoalah engkau kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kenapa Rasulullah meminta keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan? Jika kita mengetahui tentang apa yang ada di dalamnya, 3 bulan ini cukuplah waktu kita untuk melakukan kebaikan. Dan demi Allah, tak ada satu makhluk dari umat-umat yang terdahulu yang mampu mengalahkan amal atau pahala kita jika benar-benar kita habiskan dalam kebaikan. Rajab kita gunakan betul, maka di bulan Rajab ini ada keutamaan yang tidak pernah diketahui oleh manusia biasa. Allah hanya ceritakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika kita tak percaya kepada baginda Rasul, maka kita termasuk orang-orang yang kemudian yang mengabaikan nilai-nilai kebaikan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Tadi Ustaz Jamal cerita bahwa qari kita bercerita tentang Isra. Di dalam surat Al-Isra itu hanya ada pemberitahuan dari Allah tentang perjalanan baginda Rasul yang dikenal dengan sebutan Isra saja. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimat inilah yang kemudian wajib bagi kita percaya kepada perjalanan baginda Rasul yang disebut Isra. Lalu Mi'rajnya di mana, Bu? Jika kau ingin mengetahui penjelasan tentang Mi'raj, bacalah di dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa. Ayatnya diawali itu sampai kepada pertemuan antara baginda Rasul dengan malaikat Jibril yang sangat dekat sekali dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat 1 sampai ayat 10. Di situ bercerita tentang perjalanan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian surat Isra itu bercerita Isra dan Mi'raj, tidak. Dia hanya bercerita Isra saja. Maka lihatlah konteks ayat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi. Hanya perjalanan Isra. Mi'rajnya Allah ceritakan di dalam surat Wan najmi idza hawa sampai kepada 10 ayat yang semuanya menjelaskan bahwa baginda Rasul berada di tempat yang terdekat kepada malaikat Jibril, bahkan ia melampaui malaikat Jibril alaihi salam. Di situ digambarkan di dalam surat An-Najm bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada malaikat Jibril dan untuk kedua kalinya ia melihat malaikat Jibril alaihi salam. Maksudnya cuma 2 kali saja malaikat Jibril bertemu dengan baginda Rasul? Tidak. 2 kali itu yang dilihat dalam bentuk aslinya. Sedangkan pertemuan malaikat Jibril dengan baginda Rasul di dalam riwayat selama 63 tahun di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril berjumpa dengan baginda Rasul sebanyak 124.000 kali. Jika ditanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kapankah waktumu paling banyak turun ke muka bumi? Maka malaikat Jibril menjawab, di zamanmu ya Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Sejak Allah bercerita tentangmu, sadarlah aku bahwa keseluruhan ini, segala tentang alam semesta ini adalah berkaitan tentangmu ya Rasulullah. Ini semuanya tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab jika kita mau berpegang kepada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengetahui bahwa malam Isra dan Mi'raj adalah perjalanan keilmuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sebuah riwayat saya bacakan. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika baginda Rasul berdiri ketika kami sedang berkumpul. Fa akhbarna an bad'il khalq.
Tiba-tiba baginda Rasul bercerita tentang awal penciptaan. Awal penciptaan. Kita nih Pak, jangankan tentang awal penciptaan, kira-kira 100 tahun yang lalu di sini ini masih hutan atau apa kita nggak tahu. Pertama kali yang membuka daerah sini siapa namanya? Ada yang tahu kan? Siapa? Gak ada yang tahu. Tentang 100 tahun kita nggak tahu. Ini Rasulullah SAW bercerita tentang Bad'il Khalq, pertama kali penciptaan. Ini pengakuan dari Sayyidina Allah. Hatta dakhala ahlul jannah manazilahum wa ahlun nari manazilahum. Suatu ketika baginda Rasul berdiri kemudian bercerita dari awal penciptaan sampai kepada masuknya manusia ke dalam surga dan masuknya manusia-manusia celaka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari awal penciptaan sampai terakhir. Seringkali kita dengar di dalam Maulid Simtud Durab tentang Jabir bin Abdullah yang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'." Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang apa yang diciptakan oleh Allah jauh sebelum segala sesuatu diciptakan. Apa kata baginda Rasul? "Ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nurihi." Wahai Jabir, ketahuilah, Allah menjadikan makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu, cahaya nabimu jauh sebelum segala sesuatu diciptakan berasal dari cahaya. Itu juga yang terjadi ketika baginda Rasul bertanya tentang umur malaikat Jibril dalam sebuah riwayat. Ini agar kita paham saja. Ketika malaikat Jibril ditanya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika malaikat Jibril ditanya oleh baginda Rasul, "Ya Rasulullah, kam amarta minas sinin?" Berapa umurmu ya Jibril? Kata baginda Rasul. "Umur kamu berapa wahai Jibril?" "Lastu a'lam ya Rasulullah." Saya nggak tahu. Malaikat Jibril sendiri jawab, nggak tahu. Umurnya dia nggak tahu. Kadang kalau kita nanya sama orang tua di kampung kita, "Mbah, berapa umurnya Mbah?" Kalau orang Jawa bilangnya Mbah lah. Dia bilang apa? "Saya nggak tahu. Pokoknya waktu itu Belanda masih belum keluar dari Indonesia." Siapa yang tahu? Bahkan dia pun tak tahu kapan dia dilahirkan. Atau kalau orang-orang yang lebih lama lagi, kapan ini lahirnya? Waktu itu Gunung Semeru lagi meletus. Berkali-kali Semeru meletus. Yang mana? Sehingga kadang orang tua itu lupa kepada sesuatu yang berkenaan dengan dirinya. Begitu juga malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, "Lastu a'lam ya Rasulullah." Saya nggak tahu ya Rasulullah. Ghaira anna fi hijabir rabi', kecuali kata malaikat Jibril, jika berdiri dari tempatku di langit yang ketujuh, di langit yang ketujuh. Ini saya nggak tahu juga langit yang ketujuh kayak apa kapan. Dari tempatku berasal dari tanah di mana aku dibuat oleh Allah. Di langit yang ketujuh, jika aku melihat ke atas, melihat ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, di situ banyak kelambu. Tahu kelambu lah? Di kelambu yang nomor 4 ada satu bintang yang cahayanya menembus sampai kepada tempatku berada. Itu perjalanan baginda Rasul dari Baitul Maqdis ke langit yang pertama. Dari langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Maka dari langit ketujuh ini malaikat Jibril menyaksikan. Padahal di atas malaikat Jibril ini, di atas tempat malaikat Jibril masih ada lagi, ada Sidratil Muntaha. Kemudian ada lagi kursi. Di atas itu ada lagi yang disebut sebagai Arsyullah, arasnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu dan orang
orang-orang yang dipilih untuk diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh jaraknya, maka malaikat Jibril mampu melihat. Ghaira anna fi hijabir rabi, kecuali ya Rasulullah, untuk mengetahui umurku itu di hijab yang keempat, di tabir yang keempat, di kelambu yang keempat ada bintang, cahayanya nembus sampai ke tempat kuburan. Dia muncul hanya 70.000 tahun sekali. Bintang itu munculnya 70.000 tahun sekali. Dulu mungkin kita pernah belajar ada komet Halley. Komet Halley itu komet yang muncul tiap 70 tahun sekali. Kalau ada orang tua di antara kita bilang, saya sudah 2 kali melihatnya. Waktu yang pertama saya melihatnya itu umur 10 tahun. Yang kedua, pastilah umur 80 tahun. Kata malaikat Jibril, ini bintang munculnya 70.000 tahun sekali. Dan ya Rasulullah, aku telah melihat bintang itu sebanyak 72.000 kali. Hitung sendiri Pak. Punya kalkulator hitung, hilang nolnya tuh. Berarti jauh. Sudahlah malaikat Jibril melihatnya, dan dia melihatnya sebanyak 72.000 kali. Di riwayat yang lain 70.000 kali. Hanya kurang 2.000 saja. Apa kata baginda Rasul? Wa izzati rabbi ya Jibril, demi Tuhanku yang mulia wahai Jibril, ana dzalikal kaukab, aku adalah cahaya itu, aku adalah bintang itu wahai. Malaikat Jibril masih lebih dulu baginda Rasul. Jika ditanyakan, Jibril memiliki kecerdasan yang luar biasa. Apa sebab Jibril cerdas? Karena ia senantiasa mengetahui apa yang terjadi di langit-langit yang ada. Dia mengetahui rahasia Allah. Tak kala ia mampu melakukan perjalanan sampai ke langit yang ketujuh. Tak ada pengetahuan yang tidak diketahui oleh Jibril apa-apa yang ada di lapisan langit. Namun ketika Jibril melihat sesuatu yang berada di atasnya, maka terpakulah Jibril. Jibril nggak tahu kalau itu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika bertanya kepada malaikat Jibril tentang Sidratil Muntaha, dia tidak mengetahui tentang Sidratil Muntaha. Jika kau tanyakan kepada Jibril tentang kurs, tentang arsy, maka ia tak memiliki pengetahuan tentang itu. Jika kau bertanya kepada baginda Rasul, maka jawabannya adalah Isra dan Mi'raj, perjalanan baginda Rasul hingga menjumpai Tuhannya, dan tak ada pengetahuan yang tersembunyi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab baginda Rasul kadang cerita tentang barzakh. Itu sebab baginda Rasul bisa berkata, engkau merupakan penghuni surga. Kenapa? Sudah ada dalam ilmu baginda Rasul. Contoh aja, biar dekat kepada pemahaman kita, agar kita kenal siapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, ketika aku melewati langit yang keempat, contoh aja Pak, sebenarnya banyak yang hendak saya ceritakan, tapi mustahil rasanya untuk bercerita satu demi satu perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di langit yang keempat, aku melihat seorang wanita yang cantik jelita berada di sebuah tilam yang terbuat dari emas. Alasnya adalah sutra yang berwarna putih yang indah. Tilam emas, spraynya sutra berwarna putih. Perempuan yang duduk di atasnya cantik jelita. Jangan buat ranjang emas, spray dari sutra kalau wajah pas-pasan. Rugi. Mahal-mahal kita buat tilam dari emas, jika yang ada di atasnya nggak seberapa. Itu kalau mobil Pak BMW, bodi mengalahkan wajah katanya. Bagus tempatnya daripada orang yang ada di atas. Sehingganya kata baginda Rasul, wahai Jibril, siapakah wanita yang kulihat itu? Kata Jibril, ya Rasulullah, namanya Rumaisah.
Apa sebab kemudian Allah letakkan ia di tempat ini? Suatu ketika engkau akan mengetahuinya ya Rasul. Jibril tak mau mendahului ketentuan Allah, tidak mau. Dan tidak ada perintah kepada Jibril untuk bercerita kepada baginda Rasul. Dan seandainya Jibril mengenal baginda Rasul setelah perjalanan Isra dan Mi'raj, niscaya Jibril tidak akan pernah mau bercerita kepada baginda Rasul, karena pengetahuan ada pada diri baginda Rasul SAW. Wah. Siapa namanya wahai Jibril? Rumaisa ya Rasul. Apakah dia umatku? Umatmu ya Rasulullah, umatmu. Apakah ia sudah masuk Islam? Belum ya Rasulullah. Belum masuk Islam, orangnya sudah ada di surga. Ini yang maksudnya ketika baginda Rasul turun ke muka bumi dan bertemu dengan orangnya, tahulah baginda Rasul kau penghuni surga. Karena apa? Dilihat di Isra dan Mi'raj tadi. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi, baginda Rasul hijrah ke kota Madinah. Kota Madinah sudah banyak sahabat laki-laki dan perempuan yang masuk Islam di tangan sahabat Mus'ab bin Umair. Salah satu di antaranya adalah Rumaisa. Ketika baginda Rasul masuk ke kota Madinah, baginda Rasul melihat orang-orang yang menyambut. Di situ kemudian baginda Rasul berkata, wajah perempuan itu mirip dengan wajah perempuan yang kulihat di langit yang ke. Nanti kalau kita masuk surga, amin Pak. Amin. Gak mau masuk surga kan? Ini wajah masih dikenal, wajah ini masih dikenal Pak. Tapi jauh lebih baik. Tapi menyisakan tanda sehingga kita jika mengenalnya, maka kita akan berkata, ente si fulan. Seolah-olah kita lupa, tetapi masih meninggalkan bekas, masih meninggalkan tanda bahwa orang itu kita pernah mengenalnya. Itu sebab baginda Rasul di waktu melihat Rumaisa yang asli, turun malaikat Jibril, bukankah wanita ini yang berada di langit yang keempat yang aku lihat? Benar ya Rasulullah. Apa sebabnya wahai Jibril? Tak ada perintah dari Allah untuk bercerita kepada, walaupun Jibril mengetahui tentang Rumaisa. Itu sebab Rumaisa adalah orang terakhir yang menghadap kepada baginda Rasul setelah sahabat-sahabat yang lain memberikan hadiah kepada baginda Rasul. Ketika baginda Rasul datang ke kota Madinah, semua sahabat memberikan hadiah. Bahkan seorang sahabat menghadiahkan tanah yang kemudian menjadi Masjid Nabawi nanti akhir. Hampir semuanya memberikan hadiah yang baik kepada baginda Rasul. Tersisalah Rumaisa. Dia datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, aku tak memiliki apa-apa selain anakku ini. Dipegang tangan anak, umur 8 tahun anaknya. Kuserahkan agar ia mengabdi kepadamu ya Rasul. Nanti anak ini dikenal sebagai sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik itu anaknya si Rumaisa. Lama waktu berselang, baginda Rasul sudah tinggal di kota Madinah. Tiba-tiba datanglah Rumaisa dengan seorang laki-laki bernama Abu Talha. Kata Rumaisa kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, laki-laki ini hendak melamar, maka aku meminta mahar kepadanya. Apa maharmu wahai Rumaisa? Aku meminta maharku adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku minta ia masuk ke dalam Islam dan aku tidak meminta hartanya sedikit pun. Ada pembinaan begini Pak, gak minta mahar emas, mobil, enggak, syahadat. Namun ada yang begini nih, menambah semua, ini guru-guru nih. Di awal sudah menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang gila harta. Dia bilang, ya Rasulullah, aku meminta kepadanya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai mahar. Tersenyum baginda Rasul. Luar biasa Rumaisa. Dinikahkanlah Rumaisa dan Abu Talha. Kalau diceritakan, rumah tangga Abu Talha ini adalah rumah tangga yang luar biasa. Istrinya sangat menghormati si suami. Kalau suami keluar, gak dibebani Pak. Kadang kalau bini-bini kita nih lah, jangan lama-lama Pak keluarnya.
sudah terbebani kita. Nanti pulangnya bawa mie goreng ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak dengan Rumaisah. Apa kata Rumaisah kepada suaminya? Tak kala suaminya akan keluar rumah, keluarlah. Jangan kau fikirkan tentang apa yang di rumah, aku akan mengurusnya semua. Jika selesai urusanmu dan kau memiliki urusan yang lain, selesaikan. Jangan kau pikirkan saya. Belum pernah membebankan kepada si suami. Kalau nggak ada, dia nggak meminta kepada sang suami. Bersabar dia, berpuasa jika tak ada yang dimakan. Indah kehidupan dari Rumaisah. Sampai suatu ketika sang suami akan keluar untuk mencari apa yang bisa untuk dijadikan nafkah bagi sang istri. Kata si istrinya, berangkatlah Bang. Tapi anak kita sakit, nggak apa-apa, biar saya yang urus. Kalau anak kita sakit Pak, kita ada di luar, nanti kita diteleponnya. Pulang Pak, anak kita sakit, begini, nyaman aja jalan di luar, kita yang menjaga di sini. La haula wala quwata illa billah. Ketika keluar Abu Talha, ditenangkan oleh Rumaisah, keluar, jangan kau fikirkan anakmu yang sakit, aku akan merawatnya dengan sebaik-baik. Jangan pikir. Keluarlah dia. Ketika dia keluar mau mencari nafkah, anaknya meninggal dunia. Nggak dihubungin, si suami nggak dihubungin Pak. Ini anak meninggal, tapi dia nggak kemudian bilang kepada suaminya, pulang, anaknya meninggal. Ya, sama sekali. Dibiarkan. Sampai datanglah Abu Talha ke rumahnya. Si istri Rumaisah berdandan untuk menyambut sang suami. Anaknya mati, anaknya mati. Tapi dia tak pernah kemudian melepaskan tugasnya untuk kemudian menghormati sang suami. Berdandan agar menarik di hadapan sang suami. Padahal anaknya meninggal. Kata Rumaisah kepada suaminya, jika engkau lelah, engkau hendak makan terlebih dulu kan? Atau engkau menginginkan yang lain? Aku ingin mandi terlebih dahulu. Disiapkan semuanya. Beliaunya mandi, usai beliau mandi, engkau mau makan atau engkau hendak berkumpul denganku terlebih dahulu? Anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Tak pernah dibuat susah sang suami. Sehingga kemudian apa? Berkumpullah mereka. Usai berkumpul, mereka makan berdua. Di saat makan itulah kemudian terjadi sebuah dialog yang luar biasa. Bang, kata Rumaisah, saya tadi tanpa sengaja dengar percakapan tetangga. Kata si Abu Talha, jangan biasa dengerin omongan tetangga, nggak bagus mengetahui rahasia orang. Abang dengar dulu. Tadi ada satu orang datang ke tetangga kita. Dia meminta barang yang dipinjamkan kepadanya. Dia mengambil barang yang memang milik dia, yang dipinjam oleh tetangga kita, tetapi tetangga kita ini nggak mau mengembalikan. Oh, salah kalau tetangga itu tak mau mengembalikan pinjaman bang, kata dia. Bukankah anak pinjaman Allah? Iya. Apa maksudnya? Sebenarnya saya tak hendak bercerita tentang tetangga. Enggak ada cerita ini. Hanya saja, bukankah anak titipan Tuhan kepada kita? Anak kita yang sakit telah meninggal dunia. Menangislah Abu Talha. Setelah dikebumikan sang anak, Abu Talha datang kepada baginda Rasul bercerita tentang kejadian itu. Turun malaikat Jibril tersenyum. Itu sebabnya ya Rasulullah, dia ada di langit yang ke-4. Kejadiannya sudah dilihat oleh baginda Rasul, tetapi peristiwanya masih berlangsung. Sehingga Allah bukakan perkara-perkara yang sedemikian ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min badril khalq, dari awal penciptaan, kata Sayyidina Umar, sampai manusia masuk neraka dan masuk surga, semuanya dibentangkan sedemikian indahnya oleh Allah di dalam perjalanan baginda Rasul menuju kepada Allah. Ini yang jadi sentral kita di dalam pembahasan Isra dan Mi'raj. Beberapa kitab saya baca, ternyata setiap lapisan langit itu ada cerita sendiri-sendiri. Dari langit yang pertama ke langit yang 7, ada 7 cerita yang mendasari cerita-cerita yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW.
Kalau tiap lapis langit ada ceritanya, berarti 7 kali 7 berapa? 40 lebih. Mau diceritain satu-satu, subuh kita pulang. Saya juga udah kecapean. Tapi paling tidak kita paham bahwa Isra Mi'raj tentang hal yang maka ulama mengambil iktibar perjalanan baginda Rasul itu, perjalanan baginda Rasul bukan hanya perjalanan samawi saja, tetapi perjalanan baginda Rasul pun adalah perjalanan barzakhiyah. Apa perjalanan barzakhiyah itu? Perjalanan baginda Rasul mengawasi manusia dari awal ia meninggal sampai kelak dibangkitkan oleh Allah. Dalam kitabnya Al-Wafa, Ibn Qayyim Al-Jauzi pernah berkata bahwa sesungguhnya baginda Rasul pernah bercerita. Kata baginda Rasul, ketika sangkakala kiamat ditiup untuk pertama kali, musnah semua manusia, Allah pertama kali membangkitkan diriku. Kata baginda Rasul, Allah membangkitkan diriku. Pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah adalah baginda Rasul. Malaikat Jibril saat itu telah ada. Itu sebab kemudian malaikat Jibril diperintah oleh Allah, wahai Jibril, bangkitkan pertama kekasihku Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan yang seperti itu diajarkan oleh Allah kepada baginda Rasul. Benar, di malam Isra dan Mi'raj, dari awal penciptaan sampai manusia masuk neraka dan surga, kata Sayyidina Umar, sudah pernah diceritakan oleh baginda Rasul kepada kami. Cuma sahabat, kemampuan mereka menangkap dari hadis baginda Rasul yang begitu panjang, ada yang nangkap sedikit, sebagian. Saya yakin dari apa yang saya ceritakan, sebagian menangkap sedikit-sedikit kan. Enggak semua dari cerita saya kemudian bisa ditangkap. Kurang lebih begitulah yang diceritakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril mencari. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, carilah kekasihku. Pertama kali makhluk yang akan aku bangkitkan, aku hidupkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, dulu aku tahu persis ya Allah Madinah itu seperti apa. Tapi setelah kiamat, bagian bumi semuanya rata, tak ada bagian yang tinggi, tak ada bagian yang curam, nggak ada. Di manakah berasal? Di manakah baginda Rasul berada, wahai Tuhan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Carilah bagian bumi yang memancarkan cahaya hingga sampai ke arsy. Sebab malaikat Jibril turun mencari, kemudian melihat cahaya dari sebuah tempat yang tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita khayal atau bagaimana nih? Ini cerita baginda Rasul. Itu sebab mau diceritakan gimana? Kadang sebagian di antara kita kesiapan akalnya kurang, kesiapan hatinya kurang untuk mendengar hal-hal yang seperti ini. Itu sebab tak kala mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj, berapa banyak mereka yang sudah menyatakan keislamannya, keluar dan meninggalkan baginda Rasul, mereka murtad, mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Akal mereka yang dangkal, hati mereka yang tidak terbuka, roh mereka yang tak mau mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya kata malaikat Jibril, taulah aku bahwa di situ baginda Rasul berada, maka aku hidupkan baginda Rasul atas izin Allah. Pertama kali yang dihidupkan. Apa kata baginda Rasul? Pertama kali yang kuhidupkan setelah aku hidup, maka aku menghidupkan sahabat dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Ini Rasulullah masih hidup cerita. Baginda Rasul tahu persis bakal siapa yang dikubur di sebelah kanan dan kiri. Ini sudah ada ceritanya. Ini sisanya apa? Pengetahuan yang sudah ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasul ini tahu sama kita. Makanya baginda Rasul, kata baginda Rasul, washtaka, alangkah rindunya kepada mereka saudara-saudara. Alastu ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata sahabat, la antum ashab, kalian sahabat. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Akan datang umat setelah kalian, mereka tidak pernah berjumpa denganmu, akan tetapi beriman kepada risalah. Mereka beriman kepadaku, bersalawat kepada, mereka meyakini tentang kedudukanku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baginda Rasul. Jadi baginda Rasul bilang, kuhidupkan Abu Bakar dan Umar, kemudian kuhidupkan sahabat-sahabatku yang berada di Baqi, kemudian kuhidupkan orang-orang yang ada di tempat itu yang merupakan mereka orang yang hidup di zamanku, baru kemudian kuhidupkan keluarga-keluargaku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kejadian belum terjadi nih, ya. Nanti masih. Kenapa saya nggak bisa tahu? Karena memang akal kita ini
nggak mampu Pak untuk menangkap apa yang ada pada diri baginda Rasul. Isra Mi'raj itu bukan perjalanan sederhana ketemu dengan para nabi saja, bukan. Isra Mi'raj adalah sebuah tuangan ilmu kepada baginda Rasul tentang awal penciptaan sampai terakhir. Sehingga ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi? Kuntu nabiyyan wa Adam munjadilun bainal ma'i wat turab. Aku sudah jadi nabi. Adam masih antara tanah dan air, masih belum dibuat oleh Allah. Aku sudah jadi nabi. Apakah kalimat ini berlebihan? Apakah hadisnya lemah? Tidak. Jika engkau mengimani tentang Isra dan Mi'raj, maka hal itu adalah hal yang memang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang telah mengajarkan kepada baginda Rasul semua pengetahuan yang kemudian ditransfer kepada kita. Sejauh apa keimanan kita, sejauh apa akal kita menerimanya, maka sejauh itulah kita mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj. Naudzubillah wa iyadzubillah. Mereka yang tak percaya kepada perjalanan baginda Rasul ini, semoga Allah tambahkan keimanan di dalam hati kita, Allah tambahkan pengetahuan di dalam akal kita, Allah tambahkan segalanya sebagai satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hal yang kemudian kita imani dan kita tidak ingkar akannya. Semoga di lain waktu nanti, di lain kesempatan, umur yang panjang akan mempertemukan kita untuk kemudian bercerita sebagian demi sebagian dari apa yang terjadi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tak berpanjang lebar saya, semoga yang sedikit menjadi amal kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan baginda Rasul. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.